Baraya silahkan baca Piagam Madinah, please. Itu di internet sudah ada banyak. Silahkan baca satu persatu dalilnya atau poin-poinnya. Di situ dikatakan bahwa orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang apapun yang ada di sana itu adalah warga negara yang sama rata, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bela negara. Kalau ada orang Yahudi diserang, maka Muslim harus bela. Kalau ada Muslim yang diserang, maka Yahudi harus bela, dan sebagainya. Dan tidak ada jizyah di sana sama sekali. Halo semua. Sesuai dengan permintaan Pak Guru Gembul, pada video ini kita akan membahas Piagam Madinah. Dan sesuai dengan informasi dari Pak Guru Gembul, saya mengambil informasi dari Wikipedia. Karena di situ, isi Piagam Madinah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga teman-teman bisa melihatnya sendiri. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah atau yang biasa disebut juga Konstitusi Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum yang ada di Yathrib sekitar tahun 620-an. Yathrib adalah sebuah kota di utara Mekah yang kemudian disebut Madinah. Menurut tradisi, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia melakukan sensus penduduk Madinah. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, 1.500 adalah Muslim, 4.000 adalah Yahudi, dan 4.500 lainnya adalah musyrikin yang menganut paganisme. Jadi, penduduk Muslim di Madinah pada saat itu adalah minoritas. Pada saat itu, ada 3 entitas masyarakat Madinah, yaitu Muslim, Yahudi, dan musyrikin. Kaum Muslim terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Ansar terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Kaum Yahudi terdiri dari Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Pertama, Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar di rumah Anas bin Malik. Kemudian, mempersatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah. Jadi, ceritanya, Piagam Madinah ini digagas oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Nah, mari sekarang kita baca isi Piagam Madinah yang sudah diterjemahkan oleh penulis artikel Wikipedia. Piagam Madinah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW di kalangan mukminin dan muslimin dalam kurung yang berasal dari Quraisy dan Yathrib dalam kurung Madinah, dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Pasal 1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari dalam kurung komunitas manusia lain. Pasal 2. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3. Kaum Auf sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4. Bani Saidah sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5. Bani Al-Har sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6. Bani Jusyam sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7. Bani An-Najjar sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8. Bani Amr bin Auf sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula,
dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9. Bani An-Nabit sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10. Bani Al-Aus sesuai dengan keadaan dalam kurung kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang-orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Pasal 12. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Pasal 13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan, atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk dalam kurung membunuh orang beriman. Pasal 15. Jaminan Allah 1. Jaminan dalam kurung perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal 16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang dalam kurung mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Pasal 17. Perdamaian mukminin adalah 1. Seorang mukmin tidak boleh membuat perjanjian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Pasal 19. Orang-orang mukmin itu membalas membunuh mukmin lainnya di dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20. Orang musyrik dalam kurung Yatrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang dalam kurung musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Pasal 21. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela, dalam kurung menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 22. Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal 23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut dalam kurung ketentuan Allah Azza wa Jalla dan dalam kurung keputusan Muhammad SAW. Pasal 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga dalam kurung kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Pasal 26. Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 27. Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 28. Kaum Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 29. Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 30. Kaum Yahudi Bani Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 31. Kaum Yahudi Bani Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 32. Kaum Yahudi Bani Jafna dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 33. Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 34. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka, dalam kurung Bani Sa'labah. Pasal 35. Kerabat Yahudi dalam kurung di luar kota Madinah sama seperti mereka, dalam kurung Yahudi. Pasal 36. Tidak seorang pun dibenarkan dalam kurung untuk berperang
kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi dalam kurung menuntut pembalasan luka dalam kurung yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat dalam kurung membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka dalam kurung Yahudi dan muslimin bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan dari khianat, seseorang tidak menanggung hukuman akibat dalam kurung kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 39. Sesungguhnya Yatrib itu tanah haram dalam kurung suci bagi warga piagam ini. Pasal 40. Orang yang mendapat jaminan dalam kurung diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 41. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut dalam kurung ketentuan Allah Azza wa Jalla dan dalam kurung keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43. Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy dalam kurung Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 44. Mereka dalam kurung pendukung piagam, bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatrib. Pasal 45. Apabila mereka dalam kurung pendukung piagam diajak berdamai, dan mereka dalam kurung pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan dalam kurung kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46. Kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka, memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan dalam kurung kesetiaan itu berbeda dari kejahatan dalam kurung pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar dalam kurung bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad Rasulullah SAW. Dikutip dari kitab Siratun Nabi SAW, juz yang kedua, halaman 119-133, karya Ibnu Hisham, dalam kurung Abu Muhammad Abdul Malik, yang wafat tahun 214 Hijriyah atau 833 Masehi. Nah, jadi apa yang masalah dengan piagam Madinah ini? Piagam Madinah ini adalah salah satu yang sangat dibanggakan oleh umat muslim karena menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Dan piagam Madinah ini dianggap sebagai bukti otentik bahwa Nabi Muhammad bukan tokoh dongeng. Tetapi ada beberapa masalah dengan piagam Madinah ini. Yang pertama, naskah asli piagam Madinah ini sudah tidak ada. Kita mengetahuinya dari Ibnu Hisham yang hidup pada zaman dinasti Abbasid kira-kira 200 tahun setelah peristiwa itu. Bayangkan, selama 200 tahun sejak piagam itu seharusnya disepakati, sudah 2 kali ganti dinasti. Dan tidak ada satu orang pun yang membahasnya, kecuali Ibnu Hisham. Apalagi, jika kita lihat isinya, bisa kita katakan tidak anti-Yahudi. Masa sih tidak ada satu orang Yahudi pun yang menggunakan piagam Madinah sebagai rujukan? Kenyataannya, tidak ada satu catatan pun dari luar orang-orang Islam. Tidak ada catatan dari negara-negara tetangga, tidak ada catatan dari orang-orang Yahudi tentang piagam Madinah. Sampai 200 tahun kemudian, setelah 2 kali berganti dinasti, itu pun oleh Ibnu Hisham. Apakah teman-teman tidak melihat ada sesuatu yang aneh? Apakah teman-teman tidak curiga bahwa piagam Madinah ini hanyalah dongeng karangan Ibnu Hisham?
Yuk mari kita kritisi isinya. Menurut tradisi Islam, pada masa itu ada 3 kelompok Yahudi di Madinah, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisy. Namun teman-teman perhatikan nggak? Tidak ada satupun dari 3 bani itu yang tercantum di dalam Piagam Madinah. Kelompok Yahudi yang tercantum di dalam Piagam Madinah adalah Bani Auf, Bani Najjar, Bani Hars, Bani Sa'idah, Bani Jusyam, Bani Al-Aus, Bani Salabah, Bani Jafna, Bani Syutaibah. Jadi, di situ ada 9 nama Bani Yahudi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang termasuk di dalam nama 3 kelompok Yahudi di Madinah. Teman-teman bisa berpendapat bahwa 9 nama Bani itu adalah bagian dari 3 Bani Yahudi. Namun, jika kita baca pasal 32, di situ dijelaskan Bani Jafna dari Sa'labah. Kenapa tidak dijelaskan Bani Sa'labah dari Kainuka, Nadir, atau Quraisy? Kenapa tidak ada satupun nama 3 kelompok orang Yahudi di Madinah yang tercantum di dalam Piagam Madinah? Aneh kan? Nah, masalah berikutnya. Apakah orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Seharusnya enggak kan? Karena kalau mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah, maka mereka sudah tidak disebut Yahudi lagi, tetapi disebut sebagai Muslim. Betul kan? Nah, dari awal Piagam Madinah ini sudah ditulis Piagam dari Muhammad Rasulullah SAW. Dan di akhir piagam ini juga ditulis nama Muhammad Rasulullah SAW. Jika orang-orang Yahudi itu menyetujui Piagam Madinah, berarti mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah kan? Mungkin nggak orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu menyetujui Piagam Madinah, yang artinya mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Nggak mungkin. Selain itu, pada pasal 23 dan 42, dikatakan jika ada perselisihan, yang ambil keputusan adalah Muhammad yang merupakan pendatang baru dari Mekah. Katanya, orang Yahudi pada saat itu ada 4.000, sedangkan Muslim hanya 1.500. Masuk akal nggak orang Yahudi Madinah yang merupakan mayoritas setuju dipimpin Muhammad yang minoritas dan pendatang baru? Menurut saya nggak masuk akal. Itu sebabnya tidak ada satupun catatan tentang Piagam Madinah yang disimpan oleh orang Yahudi manapun di seluruh dunia. Karena Piagam Madinah tidak pernah disetujui oleh Yahudi. Menurut saya, Piagam Madinah kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Piagam Madinah hanyalah karangan Ibnu Hisham yang hidup 200 tahun kemudian untuk menarik simpati rakyat kepada dinasti Abbasid. Kalaupun Piagam Madinah itu memang ada, kemungkinan besar Piagam Madinah itu cuma draft, cuma rancangan yang tidak pernah disepakati. Selain itu, jika Piagam Madinah memang ada, berarti Muhammad tidak buta huruf, seperti yang diklaim oleh Muslim. Kalau Muhammad buta huruf, berarti orang-orang yang menyetujui Piagam Madinah itu adalah orang-orang yang bodoh banget. Coba bayangkan, kamu tinggal di sebuah daerah yang sering bertengkar. Kemudian, ada seseorang yang baru kabur ke daerah kamu karena bertengkar dengan orang-orang yang berada di daerahnya dia. Anggaplah orang ini orang Cina, orang bule, orang India, atau orang apapun yang bukan suku kamu. Pokoknya orang ini orang asing, pendatang baru yang pindah ke daerah kamu karena dia digebukin di daerah asal dia. Di daerah kamu, dia kepo, mendatangi semua orang yang sudah lama tinggal di situ untuk berdamai, tetapi di bawah kendali dia. Jangan lupa, orang-orang yang ada di daerah kamu adalah orang-orang yang sekolah, sedangkan pendatang ini adalah orang yang tidak sekolah. Mungkin nggak orang-orang lama yang ada di situ
mau dipimpin oleh pendatang baru yang merupakan pelarian dan tidak sekolah? Menurut saya tidak mungkin. Kalau menurut kamu hal itu adalah mujizat, menurut saya itu adalah dongeng karangan Ibnu Hisham. Dan mujizatnya adalah kamu percaya bahwa dongeng karangan Ibnu Hisham itu adalah kenyataan. Nah, tetapi ada pengalaman buruk di masa Perang Uhud. Jadi Perang Uhud itu ceritanya Nabi Muhammad itu diserang oleh pasukan Quraisy, jumlahnya 3.000 orang, sedangkan Nabi Muhammad hanya bisa mengumpulkan pasukan hanya 1.000 orang. Dan 1.000 orang pun itu tidak semuanya orang-orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang-orang yang aneh-aneh di sana juga ikutan. Oke, gabung di situ. 1.000 orang bisa dikumpulkan. Ketika pasukan Quraisy sudah hampir datang dan orang-orang Madinah sudah hari H, ayo kita berangkat, 300 orang Yahudi itu mundur dari perang, disersi. Dia katakan, perang ini kan perangnya Muhammad. Orang-orang Quraisy itu adalah musuhnya Muhammad, ngapain kita ikut perang? Akhirnya orang-orang Quraisy itu yang jumlahnya 3.000 itu harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan pasukan yang hanya 700 orang. Dan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya orang-orang Islam kalah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Dimanakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegar